Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Alfiansyah Indrawan dengan NIM 185200509, Prodi Teknik Elektro semester 5 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan pada sebuah video yang berjudul tentang elemen telekomunikasi. Elemen-elemen tentang telekomunikasi. Elemen sistem telekomunikasi yaitu kita ingin memindahkan informasi dari pengirim ke penerima. Untuk tujuan itu setidaknya kita memerlukan 3 elemen utamanya, yaitu TX, saluran transmisi, dan RX. TX di sini yang dimasukkan yaitu sebagai sumber pengirim informasinya, kemudian diteruskan ke saluran transmisinya, kemudian diterima oleh RX yaitu sebagai penerima dari saluran transmisi, kemudian ke tujuannya. Di sini yang pertama yaitu diperlukan yaitu pemancar atau transmitter, atau yaitu TX tadi yaitu pengirim. Transmitter yaitu bertugas untuk memproses informasi yang kita kirim ke saluran transmisi. Banyak proses yang terjadi di transmitter ini, antara lain yaitu proses modulasi, penguatan, coding, enkripsi, dan sebagainya. Namun yang paling terpenting dalam proses modulasi ini adalah yaitu modulasi dan penguatan. Modulasi merupakan proses mengubah suatu bentuk sinyal ke bentuk sinyal lain. Dengan kata lain, kita menumpangkan sinyal informasi pada sinyal lain yang disebut sinyal carrier atau pembawa. Modulasi dilakukan untuk mengefektifkan transmisi sinyal. Agar lebih mudah dipahami, di sini saya ada sebuah contoh sederhana, yaitu kita apabila ingin mengirim sinyal informasi dari Ponorogo ke Magetan secara wireless, biasanya sinyal informasi yang dikirimkan memiliki frekuensi rendah sehingga memiliki panjang gelombang yang sangat panjang. Ingat, di sini ada rumusnya, itu ingat C sama dengan ini F, dan berhubung komunikasi wireless menggunakan antena dan panjang antena itu sebanding dengan panjang gelombang, barangkali antenanya sendiri sudah sampai ke Magetan. Selain itu, modulasi juga dapat mengurangi noise dan interferensi. Dalam saluran transmisi biasanya terjadi loss pada sinyal. Jika loss pada sinyal melebihi ambang batas bawah pada penerima, maka penerima tidak akan mendapatkan informasi, atau dengan kata lain penerima pun tidak mendapatkan informasi yang dikirim tadi. Oleh karena itu, sinyal perlu dikuatkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya yaitu saluran transmisi. Yang kedua ini yaitu saluran transmisi. Saluran transmisi yaitu saluran atau kanal transmisi menghubungkan transmitter dengan penerima. Saluran transmisi dapat berupa bided media seperti kabel tembaga, serat optik, dan sebagainya, atau dapat juga berupa unguided media seperti gelombang radio dan lain-lain. Ketika sinyal melewati saluran transmisi, sinyal dapat mengalami perubahan yang tidak diinginkan seperti noise, distorsi, redaman, dan interferensi. Di sini yaitu contoh dari media transmisi. Yang pertama ya ini yang sering kita jumpai, ini koaksial kabel digunakan pada media transmisi, yaitu antena TV ke televisi yang menggunakan kabel seperti ini. Yang ke bawah ini adalah fiber optik, kabel fiber optik. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu penerima yaitu penerima, yaitu orang yang akan menerima dari informasi tersebut setelah media transmisi. Yaitu penerima di sini setelah melewati saluran transmisi, pada akhirnya sinyal akan sampai ke suatu penerima atau receiver. Terhubung di transmitter dilakukan proses modulasi, maka diperlukan proses yang berkebalikan agar didapatkan informasi semula. Proses ini disebut demodulasi. Selain itu, sinyal juga perlu dikuatkan karena sinyal yang diterima receiver biasanya sangat kecil, dapat mencapai min 80
di BBM sekitar 10-11 watt. Kecil sekali bukan? Oleh karena itu penguatan perlu dilakukan di receiver. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurangnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.